Bismillahirrahmanirrahim. Fik. Oke. Oke teman-teman, setelah kita istirahat 5 menit, kita sambung lagi. Ya, kita on air lagi. Tadi mohon maaf, ini acara sambungan karena tadi kita sudah berusaha masuk, tapi kita tidak bisa merekod dengan baik ya. Ini acara on air sambungan. Oke. Anda bisa lihat pada slide 17. Teman-teman, di situ ada Anda bisa lihat tentang Undang-Undang Dasar versus undang-undang. Ya, coba Anda bisa perhatikan baik-baik. Saya akan kasih sedikit keterangan bahwa setiap Undang-Undang Dasar terdiri dari sejumlah aturan-aturan mendasar yang menduduki status khusus. Ingat, status khusus. Undang-Undang Dasar memiliki atau menduduki status khusus. Itu poin kuncinya. Memainkan fungsi khusus di dalam wilayah kedaulatan nasional dan yang harus ditaati baik oleh seluruh anggota masyarakat maupun alat-alat perlengkapan negara. Ya, alat perlengkapan negara itu banyak hal ya. Di situ ada pemerintahan, itu ada beberapa staf aparatur negara, itu masuk kelengkapan negara ya. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar dianggap sebagai hukum tertinggi dibandingkan dengan aturan-aturan lainnya. Karena kedudukannya sebagai hukum tertinggi, itulah Undang-Undang Dasar dapat dibedakan dengan aturan-aturan lain yang sering kali disebut dengan istilah undang-undang. Lihat di situ ada undang-undang, ada Undang-Undang Dasar versus undang-undang. Artinya ini bukan bertentangan, bukan. Artinya saya ingin menjelaskan bahwasanya kedudukan Undang-Undang Dasar di sebuah negara itu sebagai aturan tertinggi, biasanya begitu. Nah, kemudian aturan di bawahnya diusul adalah dikenal dengan istilah undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Ya, oke. Jadi dalam case ini saya mau mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar dapat dibedakan dari undang-undang biasa. Kalau Undang-Undang Dasar diakui sebagai aturan hukum tertinggi yang menentukan batas-batas undang-undang biasa, maka yang menjadi persoalan ialah lembaga manakah yang berwenang menentukan bahwa satu undang-undang bertentangan atau tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Dari berbagai kajian ada dua hal atau dua pendapat yang cukup bisa kita simak dan kita perhatikan. Oke. Yang pertama, pendapat pertama adalah parlemen sebagai lembaga yang dianggap boleh menafsirkan ketentuan-ketentuan konstitusional dan menjaga agar semua undang-undang dan peraturan-peraturan lain sesuai atau tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar. Pandangan seperti ini pada umumnya dianut oleh warga atau negara yang menganggap bahwa parlemen merupakan lembaga negara tertinggi, misalnya di Inggris. Dengan demikian, bahwa supremasi untuk menentukan kesesuaian atau bertentangan atau tidaklah sebuah undang-undang dari Undang-Undang Dasar sebenarnya terletak pada kedaulatan rakyat atau berada di tangan parlemen. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua adalah di tangan lembaga-lembaga yang memiliki wewenang judicial review, ya, atau kekuasaan untuk menguji apakah suatu undang-undang sesuai atau tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Kekuasaan seperti ini contohnya di Inggris pada abad ke-17 dipegang oleh beberapa orang hakim. Di beberapa negara bagian Amerika Serikat, hak judicial review ini merupakan sebagian dari sistem konstitusi nasional sejak diputuskan oleh John Marshall dalam menangani peristiwa Marbury versus Madison 1803. Kalau di Indonesia bagaimana teman-teman? Nah, di Indonesia untuk menentukan apakah undang-undang itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka yang menentukan adalah Mahkamah Konstitusi. Ya, oke. Itunya di situ aja. Saya mau ngomong begitu ya. Oke. Cukup Anda tahu ya. Oke. Pembagian kekuasaan teman-teman. Jadi di situ Anda bisa lihat bahwa secara vertikal menurut tingkat pemerintahan ada bentuk negara konfederasi, ada bentuk negara kesatuan, ada bentuk negara federasi ya, ada konfederasi, negara kesatuan dan negara federasi. Oke, saya akan sedikit jelaskan bahwasanya
pengertian federasi dan konfederasi. Kalau federasi dari bahasa Belanda, ya, federasi itu asal muasal kata dari bahasa Belanda, ya, yaitu feudatio. Ya. Apa itu feudatio? Artinya kesepakatan, ya. Konfederasi adalah bentuk persatuan antara negara-negara merdeka yang diikat oleh perjanjian atau hukum sebagai berbagai kebijakan bersama-sama, sebagai acuan kebijakan bersama-sama. Jadi beberapa negara berdaulat kemudian membentuk suatu persatuan diikat oleh sebuah perjanjian untuk kebaikan dan kebijakan bersama-sama. Ya, itu begitu. Kalau federasi, saya tadi sudah bilang feudatio, tadi kan konfederasi dan federasi. Asal kata feudatio yang berarti kesepakatan. Jadi federasi pertama adalah maknanya itu perjanjian, ya. Itu diambil dari pertama kali pada waktu Kekaisaran Romawi dengan suku di Jerman pada itu yang menetap di provinsi Belgia kira-kira sekitar abad ke-4 Masehi. Jadi pada saat itu mereka berjanji untuk tidak melawan satu sama lain, tetapi untuk bekerja sama satu sama lain dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Jadi dalam pengertian modern, federasi itu bentuk pemerintahan di mana beberapa negara itu bekerja sama dan membentuk satu kesatuan yang disebut negara federal. Ya. Setiap negara memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintah pusat mengatur beberapa hal yang dianggap nasional. Dalam sebuah federasi, setiap negara biasa memiliki otonomi yang tinggi dan dapat mengelola cukup bebas. Hal ini berbeda dengan negara kesatuan, di mana biasanya hanya ada provinsi saja, ya. Keuntungan dari negara kesatuan adalah kurangnya keseragaman di antara semua provinsi. Ini sebuah kebinekaan lah, bahasanya sebuah kebinekaan. Jadi kalau saya sedikit jabarkan dengan pengertian konfederasi adalah bentuk persatuan negara-negara merdeka yang diikat oleh perjanjian atau hukum sebagai kebijakan bersama. Pak, apa perbedaan dengan federasi dan konfederasi? Ya, jadi federasi itu istilah Belanda namanya Bondstad, ya. Ya, ini adanya sebuah negara besar yang berfungsi sebagai negara pusat. Jadi ada satu negara pusat di mana terdiri dari beberapa jumlah negara, masing-masing memiliki konstitusi tersendiri. Jadi negara-negara mereka bersatu dengan sebuah perjanjian demi kemakmuran bersama. Jadi konstitusi federasi adalah untuk mengatur batas kewenangan pusat, sedangkan sisanya dianggap sebagai milik daerah, ya, seperti otonom negara kesatuan. Kalau konfederasi itu Staatenbund, yaitu adanya bentuk negara dengan konstitusi sendiri, tapi setuju untuk bergabung dengan asosiasi longgar didirikan bersama-sama dengan nama konfederasi. Dalam kedaulatan konfederasi telah ada negara bagian, ya. Ini pandangan sedikit banyak tentang negara federasi, konfederasi, dan kesatuan. Lalu apa bedanya negara kesatuan, negara federasi? Ya, kalau negara kesatuan itu hak otonom dari daerah-daerah dalam negara. Kesatuan merupakan pemberian dari pemerintah pusat. Ya, di situ ada pemberian dari pemerintah pusat. Itu negara kesatuan. Kekuasaan yang belum diatur dengan jelas apakah termasuk kekuasaan pemerintah pusat, maka kekuasaan itu dianggap merupakan kekuasaan pemerintah pusat, ya. Hukum konvensi juga berlaku ternyata, ya. Pemerintahan daerah sentralisasinya ke pusat, ya. Sentralisasi tetap pada pemerintah pusat. Kalau negara federasi, hak-hak negara bagian, ya, untuk mengatur urusan dalam negaranya adalah hak asli dari negara bagian itu sendiri. Jadi mempunyai sebuah kewenangan, ya. Bila hal ini terjadi dalam negara serikat, maka kekuasaan yang belum jelas dianggap termasuk kekuasaan pemerintah negara bagian.
Itulah bedanya dengan negara kesatuan. Kalau negara kesatuan, kalau ada hal-hal yang belum jelas pengaturannya antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, maka kewenangan jadi kewenangan pemerintah pusat. Tapi kalau di negara federasi, kalau ada hal yang belum jelas, kekuasaan itu milik pemerintah daerah atau negara bagian atau negara atau pemerintah pusat, maka kewenangan itu jadi milik negara bagian. Itu salah satu contoh lah perbedaan-perbedaan antara negara konfederasi dan negara kesatuan, ya, gitu. So di situ ini sebenarnya banyak sekali. Kalau saya ini tentang bentuk untuk pemerintahan sebenarnya banyak ya, cuman kan di sini dibahas antara konfederasi, kesatuan dan federasi saja ya, untuk mempersempit bahan ada, biar Anda lebih fokus dalam mempelajari tentang pembagian kekuasaan menurut tingkatan pemerintahnya, gitu. So di situ secara horizontal menurut fungsi adanya checks and balance, ya. Oke teman-teman, Anda lihat di slide Anda perhatikan baik-baik, Anda baca, coba pelan-pelan, diamati baik-baik bagaimana sistem pembagian kekuasaan dipandang secara horizontal menurut fungsinya, yaitu checks and balance. Jadi pada abad ke-15 dan 16 itu benua Eropa mengalami masa-masa yang sangat suram, ya. Kalau saya bilang abad ke-15 berarti sekitar tahun 1500, karena satu abad kan 100 tahun. Kalau saya bilang abad ke-16 berarti sekitar tahun 1600, karena satu abad sekitar 100 tahun. Jadi waktu itu Eropa atau pasnya di benua Eropa itu mengalami masa suram karena terjadi seringnya perang saudara di antara beberapa suku. Yang kedua ada karena raja-raja seperti Spanyol, Perancis, Inggris itu memerintah dengan kekuasaan mutlak atau absolut, ya, yaitu kekuasaan pemerintah sepenuhnya berada di tangan satu orang raja. Jadi raja itu menjadi pusat sentralisme sebuah pemerintahan, ya. Itu yang disebut dengan absolutisme. Jadi karena kekuasaan raja tidak terbatas sehingga raja cenderung menyalahgunakan kekuasaan dan dalam mengambil keputusan lebih banyak cenderung atau terdorong oleh perasaan senang atau tidak senang kepada kearifan yang rasional. Jadi keputusan raja itu bukan berdasarkan hukum yang berlaku, tapi berdasarkan senang dan tidak senang, ya. Namanya juga manusia. Rakyat menjadi amat menderita karena tidak ada kekuatan lain yang dapat mencegah atau mengawasi kekuasaan raja yang sangat absolut itu. Misalnya banyak orang yang dipenjara tanpa prosedur hukum dan kepemilikannya pun dirampas, ya, untuk memperkuat keuangan negara. Jadi keadaan ini mengakibatkan timbulnya beberapa gagasan untuk mencari perlindungan bagi beberapa hak, seperti keselamatan atas diri sendiri, keselamatan terhadap benda kepemilikan, dan lain-lain, ya, gitu. Ini dianggap sangat penting. Kenapa? Karena kesewenang-wenangan raja, kekuasaannya absolutisme, jadi tidak terbatas, gitu. Sering melakukan hal kesewenang-wenangan. Jadi untuk menghindari hal itu perlu pembagian kekuasaan di antara beberapa badan yang masing-masing dapat secara bebas bekerja melaksanakan tugas-tugas yang berkenaan dengan negara. Itulah ada sebuah pemikiran untuk berpikir ke sana bahwa ini sudah tidak benar, yang melanggar banyak hak asasi manusia dan lain sebagainya. Jadi saya sering katakan bahwa di sebuah negara dan di era manapun mesti ada sebuah tindakan pro dan kontra. Jadi tidak semuanya harus pro ke sebuah raja, tidak. Mesti ada pro dan kontranya, ya. Kemudian pemikiran ini kemudian pertama kali oleh filosof Inggris, oleh John Locke yang tadi kita bahas melalui bukunya yang berjudul Two Treatises on Civil Government pada tahun 1890, ya. Jadi John Locke ini kemudian dikembangkan lagi oleh filosof Prancis Montesquieu pada tahun 1748. Anda bisa lihat di sini
slide saya melalui bukunya yang terkenal itu Esprit des Lois atau Spirit of the Laws atau spirit dari hukum aturan-aturan. Pemikiran Montesquieu menjadi dasar bagi sistem pemerintahan negara demokratis untuk mengembangkan sistem yang lebih baik, gitu ya. Meskipun banyak sekali perubahan dan penyesuaian dalam penerapannya karena perkembangan zaman, perkembangan ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Jadi Montesquieu ini mengemukakan sebuah gagasan bahwa kekuasaan itu harus dibagi ke dalam 3 organ atau 3 badan, yaitu fungsi yang berbeda-beda dan terpisah, tidak boleh jadi satu ya. Di situ saya jelaskan ada namanya fungsi kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Dan ketiga adalah kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang. Nah, pemisahan kekuasaan ini yang disebut dengan trias politika. Dulu judulnya nanti ke sana ya. Oke. Kemudian akan kita bahas juga tentang badan eksekutif dan bentuk-bentuk pemerintahan ya. Anda bisa lihat, cermati, jangan ngantuk ya. Oke. Badan eksekutif dan birokrasi, yaitu ada badan eksekutif dan birokrasi, itu bagian dari badan eksekutif dan bentuk-bentuk pemerintah. Oke teman-teman, kalau kita bicara badan eksekutif, Anda tahu nggak apa artinya badan eksekutif? Ya, sekiranya begini, badan eksekutif itu badan yang melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif. Lah, apalagi legislatif itu? Oke, sabar ya, simak baik-baik. Pengertian ini berdasarkan teori yang menangani atau membahas tentang pembagian kekuasaan. Jadi badan eksekutif terdiri dari kepala negara. Oke, lihat baik-baik. Badan eksekutif terdiri dari kepala negara seperti presiden atau raja dengan dibantu oleh sejumlah menteri yang tergabung dalam lembaga yang disebut kabinet. Itu yang disebut pengertian dasar tentang badan eksekutif ya. Oke. Jadi di negara-negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, maka badan eksekutif dipimpin oleh seorang presiden dan dibantu oleh sejumlah menteri yang bertanggung jawab kepada presiden. Ya, ini sistem presidensial. Contohnya di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan presidensial, maka pimpinan badan eksekutif dipegang oleh presiden. Ya, sekarang siapa presiden Indonesia? Prabowo? Bukan. Joko Widodo ya. Oke. Bukan Pak Prabowo. Pak Prabowo Menteri Pertahanan Keamanannya. Demikian pula di Amerika Serikat. Jadi badan eksekutif dipimpin oleh presiden siapa sekarang? Biden ya. Yang terbaru ya. Oke, ini satu contoh. Pak, lalu apa yang dinamakan dengan birokrasi itu, Pak? Ya. Jadi dalam kaitannya dengan lembaga eksekutif, penting untuk kita bahas juga tentang istilah birokrasi. Jadi birokrasi adalah seluruh aparat pemerintah yang membantu tugas pemerintah dan menerima gaji dari negara karena statusnya itu ya. Dalam hubungannya dengan lembaga eksekutif, birokrasi merupakan agen pelaksanaan kebijakan yang telah digariskan oleh badan eksekutif. Ya. Jadi, agen pelaksana kebijakan yang telah digariskan oleh pemerintah. Bahasanya begitu. Jadi, mengenai hubungan antara badan eksekutif dan birokrasi, seorang ahli politik, yaitu Almond dan Paul, mengemukakan bahwa birokrasi pemerintahan adalah sekumpulan jabatan dan tugas yang terorganisasi secara formal. Ingat ya, yang terorganisasi secara formal, yang berkaitan dengan jenjang yang kompleks yang tunduk pada pembuat peran yang formal atau the formal rule makers. Ya. Jadi birokrasi dilengkapi dengan struktur organisasi, aturan dan prosedur yang baku serta sistem yang menggerakkan untuk dapat menjalankan tugas masing-masing. Birokrasi, Anda pernah mendengar kok birokrasi pemerintahan misalnya ya. Gitu. So next,
kita akan sedikit membahas tentang bentuk-bentuk pemerintahan. Ya, kurang berapa menit teman-teman? Oh, hampir finish ya. Oke. Wait, kita akan sedikit persingkat. Semoga yang sederhana ini bisa membuat Anda lebih paham. Di situ ada bentuk pemerintahan, ada sistem parlementer, sistem presidensial, dan sistem semi presidensial. Oke, akan saya sedikit jelaskan bahwa tadi sudah saya sedikit singgung-singgung tentang presidensial dan lain sebagainya. Ya, yang dimaksud dengan sistem pemerintahan parlementer ialah sistem pemerintahan yang tugas pemerintahannya dipertanggungjawabkan oleh para menteri ke parlemen. Ya, kalau presiden kan ke presidensial kan ke presiden, tapi kalau parlementer itu pertanggungjawabannya ke parlemen-parlemen. Dan juga bisa dapat menjatuhkan mosi tidak percaya pada kabinet. Jadi parlemen boleh melakukan mosi tidak percaya ke kabinet, boleh. Bukan ke pemerintahnya ya, tapi malah ke kabinetnya. Ya, itulah sistem parlementer. Tetapi pemerintah juga tidak dapat membubarkan parlemen apabila parlemen dianggap tidak mewakili kehendak rakyat. Ini contoh yang sedikit penjelasan tentang sistem parlementer. Pak, itu sejarahnya parlemen bagaimana ya? Jadi kalau kita ngomong tentang pemerintahan parlemen, maka yang paling pas untuk diterapkan di seluruh dunia ya memang rata-rata parlemen ini ya. Pertama kali sistem parlementer ini dilaksanakan di Inggris. Jadi kalau kita tidak menganalisa sistem pemerintahan parlementer kayak apa yang detail, ya sebaiknya dimulai dengan kita membahas berbagai lembaga dan sistem politik yang ada di Inggris. Jadi tidak hanya merujuk kepada lembaga-lembaga politik, analisis yang lain-lain juga mengacu kepada pengalaman bernegara Inggris juga sangat penting kalau kita bicara tentang pemerintahan parlementer ya. Gitu. Panjang sejarahnya, ini butuh satu SK sendiri nih. Waktunya belum cukup. Tapi cukup Anda tahulah bahwa bentuk pemerintahan parlementer adalah bentuk pemerintahan yang bertanggungjawaban para jadi bentuk pertanggungjawab yang pemerintahnya itu dipertanggungjawab oleh para menteri dan ke parlemen, bukan ke presiden. Beda dengan presiden presidensial ya. Gitu. So Pak, lalu apa? Lalu kalau pemerintahan presidensial bagaimana Pak? Ya, gitu, sabar ya. Kalau kita lihat jadi pemerintahan parlementer terkait dengan perkembangan sistem parlementer Inggris yang tadi saya sebutkan, maka sistem pemerintahan presidensial itu tidak dapat dipisahkan dari Amerika Serikat. Jadi kalau saya ngomong tadi parlementer itu arah kiblatnya ke Inggris, tapi kalau presidensial itu arah kiblatnya ke Amerika. Ya, kita tidak bisa pungkiri lagi dalam literatur sejarah Amerika Serikat itu bukan saja sebagai tanah kelahiran sistem presidensial, tapi juga menjadi contoh ideal ya karena telah hampir semua sisi lini kehidupan bernegaranya itu kriterianya ada di dalam pemerintahan Amerika menunjukkan presidensial di Amerika itu ya. Jadi kalau kita tadi hendak mengkaji sistem pemerintahan parlementer itu ke Inggris, sebaliknya kalau kita mau mengkaji sistem pemerintahan presidensial, maka ada baiknya kita mulai bisa dari negara Amerika Serikat ya. Itu intinya begitu. Itu sistem presidensial. Yang ketiga adalah sistem semi presidensial. Anda bisa lihat di beberapa catatan buku Anda ya bahwa ada pendapat ahli tentang ciri-ciri sistem semi presidensial ya. Jadi menurut Maurice Duverger dalam bukunya Model Sistem Politik Baru yang pemerintahan semi presidensial, ada suatu negara dianggap menerapkan sistem semi presidensial jika dalam konstitusi diatur 3 hal. 1. Presiden dipilih melalui hak pilih universal atau dipilih secara umum. Yang kedua, presiden memiliki kekuasaan yang cukup besar ya, hampir sama tadi dengan tapi tidak sama. Saya bilang hampir sama dengan absolutisme, tapi tidak seabsolut
pemerintahan raja yang sangat diktator tadi ya, bukannya, tapi sudah diatur sedemikian rupa sehingga sudah mulai tertib dan teratur, tidak berlaku absolutisme tadi ya. Jadi presiden juga memiliki lahan politik, namun seorang perdana menteri yang memegang kekuasaan eksekutif dan pemerintahan dapat tetap memegang jabatannya seandainya parlemen tidak menunjukkan oposisi kepada mereka. Jadi itu hanya gambaran lah, gambaran cukup Anda tahu. Saya hanya bilang bahwa S1 itu just to know lah, artinya Anda tidak buta-buta amat apa namanya sistem pemerintahan parlementer, apa sistem pemerintahan presidensial, ciri-ciri sistem semi presidensial dan lain sebagainya. Ini Anda sudah mengetahui lah ya. Oke, teman-teman, karena Anda nanti akan melanjutkan ke sesi berikutnya ya. Kita sudah saya bayar hutang saya yang tadi ini terhapus rekamannya untuk menyelesaikan rekaman lanjutnya ya. Oke, saya akan coba cek lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga bisa dan alhamdulillah masuk. Jos gados, tidak mati, alhamdulillah. So ini adalah akhir sesi kita di pertemuan ke-6 ini. Teman-teman tetap semangat dalam kuliah, jaga kekompakan Anda, gandeng tangan teman-teman Anda, tetap bersatu. Kenapa? Dalam persatuan itu akan tumbuh semangat kekompakan ya. Ada sebuah cerita kenapa angsa gis ya, itu kalau dia terbang berkelompok dia bisa terbang lebih dari 70 km. Padahal kalau dia terbang keseorangan perseorangan sendiri-sendiri dia tidak sampai segitu. Ternyata dalam kebersamaan setelah diteliti dan diamati, ternyata angsa itu kalau terbang berkelompok dia akan timbul sebuah energi baru, di mana energi itu energi saling menolong, energi kalau ada salah satu temannya yang luka dia mulai digandeng dan lain sebagainya, kemudian saling menyupport satu sama lain, dia bisa terbang lebih jauh daripada terbang sendiri. Sama halnya dengan manusia, kalau Anda saling kerjasama, saling menyupport, bahu-membahu satu sama lain, maka Anda akan lebih cepat sampai, lebih bisa sampai tujuan dengan baik daripada Anda sendiri-sendiri dalam melaksanakan kegiatan apapun di perguruan ini ya. Tetap jaga semangat, jaga kekompakan, yakinlah bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Itu aja pesan saya. See you next time. I love you all. Tetap jaga kesemangatan Anda. Ya, ingat orang-orang yang mencintai Anda, orang-orang yang menyupport Anda, sehingga Anda masih kuat untuk kuliah di UT ini. Ya, kalau Anda lagi sedih, kalau Anda lagi susah, kalau Anda lagi galau, tidak tahu harus ngapain, ingat orang-orang yang mencintai Anda, ingat orang-orang yang menyupport Anda, orang tua Anda, anak Anda, ya, saudara Anda, orang Anda cintai dan bahkan mencintai Anda. Mereka menunggu kesuksesan dan keberhasilanmu. Ya, oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.